Oke, Mas. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok B hari ini akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem e-procurement studi kasus di PT Telkom Indonesia, Unit General Support STO Gambir. Ah, Kelompok kami terdiri dari Vina Nurul Atikasari, Nasil Syam Triwibowo, dan saya sendiri Sebastianus B. Kiliro. Pertama, pendahuluan. Studi kasus ini menyoroti upaya PT Telkom Indonesia, khususnya Unit General Support STO Gambir, dalam mengembangkan sistem e-procurement untuk mengatasi inefisiensi dan meningkatkan efektivitas proses pengadaan. Analisis berikut akan menggunakan kerangka kerja 6M untuk mengidentifikasi masalah dan bagaimana solusi sistem e-procurement berdampak pada setiap kategori. Pertama, sumber daya manusia. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement. Yang pertama adalah proses pengadaan barang dan jasa melibatkan banyak pihak secara manual. Permintaan unit, bagian pengadaan, vendor, bagian keuangan, semuanya masih dijalankan secara manual. Kedua, potensi inefisiensi waktu dan tenaga dalam proses administrasi, persetujuan, dan komunikasi. Ketiga, keterbatasan akses informasi pengadaan secara real-time bagi semua pihak yang terkait. Yang keempat, ketergantungan pada individu tertentu dalam proses pengadaan berpotensi menimbulkan bottleneck. Dampak. Nah, pertama adalah proses pengadaan menjadi lambat karena alur komunikasi yang panjang dan potensi kesalahan manusia atau human error dalam pengopresan dokumen. Berikut dampak pengembangan sistem. Dampak pengembangan sistem e-procurement terhadap manusia, pertama yaitu peningkatan efisiensi kerja staf pengadaan dan unit kerja terkait karena otomatisasi tugas-tugas administratif. Kedua, pengurangan potensi kesalahan manusia atau human error tadi dalam proses manual. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Keempat, membutuhkan adaptasi dan pembelajaran bagi sistem yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina, waktu dipersilakan, Mbak. Baik, selanjutnya value pengembangan sistem. Yang pertama, efisiensi kerja. Otomatisasi tugas, administrasi, mengurangi beban staf. Yang kedua, reduksi human error. Minimasi kesalahan dalam pemrosesan dokumen. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak dapat memantau proses. Dan yang keempat, adaptasi. Diperlukan pelatihan untuk pengguna baru sistem. Selanjutnya, money atau anggaran biaya. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement. Yang pertama, biaya operasional pengadaan yang mungkin lebih tinggi akibat penggunaan kertas, pengiriman dokumen fisik, dan potensi negosiasi yang kurang efektif karena keterbatasan informasi. Yang kedua, sulit untuk memantau dan mengontrol anggaran pengadaan secara real-time tanpa sistem berpusat. Yang ketiga, kurangnya transparansi membuka peluang terjadinya praktik yang tidak efisien atau bahkan koruptif. Dampaknya, biaya pengadaan cenderung lebih tinggi dari yang seharusnya, sulit untuk mengoptimalkan pengeluaran, dan risiko pemborosan peningkatan. Dampak pengembangan sistem yang pertama, pengurangan biaya administrasi seperti kertas, cetak, pengiriman. Yang kedua, potensi mendapatkan harga yang lebih kompetitif melalui proses lelang atau e-bidding yang transparan. Yang ketiga, pengurangan lead time pengadaan yang dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko keterlambatan proyek. Yang keempat, peningkatan efisiensi sumber daya manusia, memungkinkan alokasi staf
Tugas yang lebih strategis. Yang kelima, jejak audit yang jelas mengurangi risiko kebocoran anggaran. Value pengembangan sistem yang pertama, penghematan biaya, yaitu pengurangan biaya administrasi seperti kertas, cetak, pengiriman, harga lebih kompetitif melalui editing transparan, item lebih singkat, kurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, efisiensi SDM. Alokasi staf ke tugas strategis. Yang ketiga, audit trail, kurangi risiko kebocoran anggaran. Selanjutnya, metode atau prosedur. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement. Yang pertama, proses pengadaan yang mungkin panjang dan berbelit-belit dengan banyak tahapan manual. Yang kedua, kurangnya standarisasi dalam proses pengadaan antar unit atau proyek. Yang ketiga, potensi kurangnya transparansi dalam pemilihan vendor. Keempat, kesulitan dalam pelacakan status pengadaan secara real-time. Dampaknya, waktu siklus pengadaan menjadi lama, kurangnya standarisasi menyebabkan inkonsistensi, dan kurangnya transparansi menghambat evaluasi kinerja pengadaan. Dampak pengembangan sistem, yang pertama, proses pengajuan permintaan, persetujuan dan pemesanan dilakukan secara elektronik. Dua, komunikasi dengan vendor dilakukan melalui platform sistem. Yang ketiga, proses lelang atau pengajuan penawaran dilakukan secara online dan transparan. Yang keempat, pelacakan status pengadaan dapat dilakukan secara real-time oleh semua pihak yang berwenang. Yang kelima, standarisasi proses pengadaan yang lebih baik di seluruh unit. Value pengembangan sistem, yang pertama proses elektronik, pengajuan, persetujuan, pemesanan dilakukan online. Yang kedua, komunikasi vendor via platform integrasi. Yang ketiga, lelang online, transparan, dan efisien. Yang keempat, pelacakan real-time, semua pihak dapat memantau status. Dan yang kelima, standarisasi proses seragam di seluruh unit. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Nazil. Selanjutnya yaitu mesin, teknologi atau infrastruktur. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement yang pertama, penggunaan infrastruktur teknologi yang mungkin terbatas untuk mendukung proses pengadaan. Misalnya, penggunaan email dan dokumen fisik. Kedua, potensi kurangnya keamanan data dan informasi pengadaan. Adapun dampaknya yaitu produktivitas staf pengadaan rendah karena banyak waktu terbuang untuk tugas-tugas manual dan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan real time. Dampak pengembangan sistem. Pemanfaatan teknologi dalam sistem e-procurement, pertama, otomatisasi alur kerja pengadaan. Kedua, penyimpanan dan pengelolaan data pengadaan secara terpusat dan aman. Ketiga, fasilitasi komunikasi dan kolaborasi online antar pihak-pihak terkait. Keempat, penyediaan laporan dan analisis data pengadaan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima, aksesibilitas sistem melalui web browser atau aplikasi. Lanjut, value pengembangan sistem. Yang pertama, otomatisasi alur kerja, yaitu efisiensi proses pengadaan. Kedua, pusat data aman, yaitu penyimpanan terpusat dengan enkripsi. Ketiga, kolaborasi online, yaitu fasilitasi komunikasi antar pihak. Keempat, analisis data, yaitu laporan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima, aksesibilitas, yaitu sistem dapat diakses via web atau aplikasi. Selanjutnya yaitu material, informasi atau data. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement. Yang pertama, informasi terkait pengadaan tersebar di berbagai dokumen fisik dan sistem yang terpisah. Kedua, kesulitan dalam mengakses dan mengintegrasikan data pengadaan secara cepat dan akurat
Dan ketiga, potensi kurangnya visibilitas terhadap riwayat pengadaan dan kinerja vendor. Adapun dampaknya, proses pemilihan vendor menjadi kurang optimal. Peluang mendapatkan harga terbaik berkurang dan resiko kesalahan dalam pengelolaan dokumen meningkat. Dampak pengembangan sistem, manfaat pengelolaan material, data atau informasi dalam sistem procurement. Yang pertama, peningkatan akurasi dan konsistensi data pengadaan. Kedua, kemudahan dalam pencarian dan pelaporan informasi pengadaan. Ketiga, dukungan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Dan yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Value pengembangan sistem. Pertama, akurasi data, yaitu konsistensi informasi pengadaan. Kedua, pencarian dan pelaporan, yaitu mudah dan cepat. Ketiga, dukungan keputusan, yaitu berbasis data real time. Dan yang keempat, transparansi, yaitu audit trial lengkap. M berikutnya yaitu Mother Nature, lingkungan. Kondisi sebelum pengembangan sistem e-procurement. Yang pertama, penggunaan kertas yang signifikan dalam proses pengadaan manual, formulir permintaan, dokumen penawaran, faktur, dan lain-lain. Kedua, dampak lingkungan dari transportasi dokumen fisik. Dampak pengembangan sistem e-procurement terhadap lingkungan. Yang pertama, pengurangan penggunaan kertas secara signifikan, paperless. Kedua, pengurangan kebutuhan transportasi dokumen fisik sehingga mengurangi emisi karbon. Ketiga, potensi untuk memilih vendor yang lebih ramah lingkungan melalui kriteria seleksi dalam sistem. Dan yang keempat, mendukung praktik pengadaan yang lebih berkelanjutan. Value pengembangan sistem. Pertama, paperless, yaitu pengurangan drastis penggunaan kertas. Kedua, kurangi emisi, minimasi transportasi dokumen. Ketiga, vendor ramah lingkungan, kriteria seleksi berkelanjutan. Dan yang keempat, praktik hijau, yaitu mendukung sustainability goals perusahaan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami terkait pengembangan sistem e-procurement di PT Telkom Indonesia STO Gambir membawa dampak positif menyeluruh yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu efisiensi, waktu, biaya, dan SDM. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, dukungan teknologi terintegrasi. Keempat, ramah lingkungan. Dan yang kelima, kemudahan pengambilan keputusan berbasis data. Sampailah kita di slide terakhir, kami kelompok B dari kelas 21A Manajemen Pengadaan mengucapkan terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami mohon saran dan masukan dari dosen pengampu kami, Bapak Sabtono. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.